Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal kuis. Yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Berkeley Whitebook. Subjek hukum manusia dalam Berkeley Whitebook merujuk pada individu yang dianggap memiliki hak-hak dan kewajiban hukum di bawah hukum sipil. Ini mencakup semua orang dewasa dan mungkin juga termasuk anak-anak di bawah umur dalam beberapa kasus. Kemudian subjek hukum dapat melakukan tindakan dan kontrak hukum, mengajukan klaim hukum, dan memberikan persetujuan hukum. Ini adalah bagian penting dari konsep hukum sipil modern dan menjamin bahwa individu memiliki perlindungan hukum yang sama di bawah hukum. Soal kedua, jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Teori fikti, teori ini menyatakan bahwa subjek hukum yang sebenarnya adalah manusia, sementara hukum adalah bukan manusia sehingga ada beberapa karakteristik manusia yang tidak dimiliki oleh badan hukum. Kemudian badan hukum dijadikan subjek hukum karena alasan penyerupaan atau pengandaian semata. Inilah inti dasar dari teori fiktif tersebut. Kemudian sedangkan teori organ, yaitu badan usaha yang dipandang sebagai wilayah kekuasaan, adapun pihak yang bertugas mengurasi wilayah kekuasaan merupakan pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab yang sebenarnya atau subjek hukum dari divisi yang diembannya, sehingga tidak sebagaimana teori fiksi. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan ketiga Berkeley Whitebook. Buku kedua memuat aturan tentang hak-hak milik dan hak-hak atas kekayaan. Kemudian buku ketiga memuat aturan tentang kewajiban-kewajiban dalam hubungan perdata. Perbedaan sistem pengaturan hukum kedua dan ketiga Berkeley Whitebook. Sistem pengaturan buku kedua yaitu pada buku kedua sistem pengaturannya didasarkan pada hak-hak milik dan hak-hak atas kekayaan seperti kepemilikan tanah, hak sewa, hak usaha, pembagian warisan, dan lain sebagainya. Kemudian aturan-aturan buku kedua memuat hak-hak milik dan kekayaan ini secara detail. Kemudian sistem pengaturan buku ketiga, sementara pada sistem ketiga ini pengaturan didasarkan pada kewajiban dalam hubungan perdata. Aturan-aturan dalam buku ketiga ini lebih mengarah pada tanggung jawab hukum, kewajiban perdata, pembayaran utang, dan lain-lain. Kemudian demikian perbedaan utama antara sistem pengaturan buku kedua dan ketiga adalah objek pengaturannya. Buku kedua menekankan pada hak-hak milik kekayaan, sedangkan buku ketiga menekankan pada kewajiban hukum. Kemudian yang keempat, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas perkawinan yaitu yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian yang kedua, sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, asas monogami. Yang keempat, calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Yang kemudian ada hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang, menarik untuk dianalisis. Asas-asas perkawinan ini memiliki landasan yang tegas. Kemudian soal kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek fisik yang memiliki nilai atau harta yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum. Contoh benda adalah tanah, bangunan, mobil, elektronik, atau perhiasan. Kemudian hak kebendaan adalah mengacu pada hak untuk memiliki, menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari benda tersebut. Hak kebendaan juga mengatur hubungan hukum antara pemilik dengan benda yang dimilikinya. Hak kebendaan juga diberikan kepada individu atau kelompok dan diatur oleh hukum perdata. Contoh, hak kebendaan adalah hak milik, hak pakai, hak sewa, hak tanggungan, dan sebagainya. Kemudian soal keenam adalah jelaskan sumber perikatan dalam Berkeley Whitebook. Sumber perikatan dalam Berkeley Whitebook adalah 1. Undang-undang. Perikatan dapat terbentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau pinjaman.
Yang kedua ada kesepakatan. Perikatan dapat terbentuk melalui kesepakatan antara dua pihak seperti perjanjian kerjasama atau perjanjian kemitraan. Yang ketiga ada perbuatan melawan hukum. Perikatan juga dapat terbentuk melalui perbuatan melawan hukum seperti penggelapan atau penipuan. Kemudian ada perbuatan yang keempat ada perbuatan sehari-hari. Perikatan dapat terbentuk melalui perbuatan sehari-hari seperti membayar barang belanjaan di toko atau membayar uang parkir. Yang kelima ada keadilan dan kebiasaan. Perikatan juga dapat terbentuk berdasarkan keadilan dan kebiasaan seperti pembayaran ganti rugi dalam kasus kecelakaan atau kewajiban untuk membayar pensiun. Kemudian yang keenam ada keputusan pengadilan. Perikatan dapat terbentuk berdasarkan keputusan pengadilan seperti keputusan mengatur hak dan kewajiban perkara bisnis atau perkawinan. Kemudian soal yang ketujuh, jelaskan wujud prestasi dalam BW, sebutkan juga dasar hukumnya. Yang pertama, memberikan sesuatu atau membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang piutang. Yang kedua, berbuat sesuatu, memperbaiki barang yang rusak, membongkar, mengosongkan rumah, atau membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misal perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tinggi mengganggu pemandangan, juga perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang yang tertentu. Kemudian soal terakhir, jelaskan pengertian perjanjian dalam BW dan sebutkan juga dasar hukumnya. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling menyetujui suatu hal tertentu yang mengikat secara hukum. Perjanjian dapat mencakup berbagai jenis perjanjian seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian kerja, dan sebagainya. Dasar hukum perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perjanjian dengan syarat-syarat yang disetujui oleh mereka yang membuatnya dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Selain itu, perjanjian juga diatur dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Baiklah, sekian video jawab kuis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.